Dan kakakku tuh nggak bisa membedakan tempat-tempat mana yang bisa untuk tidur dan mana yang enggak gitu. Jadi kadang itu eh, kalau dia merasa ngantuk gitu, ini naik ke meja, tidur di meja kayak gitu. Ini aku lanjut mau bikin persiapan untuk menu makan malam ya. Ini aku mau bikin bakwan. Jadi ini tokenya, karena kalau di sini tuh tokenya panjang-panjang, jadi aku potong menjadi dua bagian. Kemudian ini ada wortel yang udah aku serut ya. Terus di sini aku akan iris juga daun bawang dan daun seledrinya. Ini nanti yang sebagian mau aku buat bumbu bakwan dan sebagian lagi untuk menu ini ya teman-teman, nasi tahu atau sego tahu. Ini aku iris-iris kayak gini aja. Kalau di sini itu aroma apa namanya, daun seledrinya itu beda dengan yang di Indonesia ya. Menurutku kalau yang di Indonesia itu daun seledrinya tuh lebih seger. Kalau di sini tuh agak beda gitu kalau menurutku ya teman-teman. Dan nggak semua orang itu sebenarnya suka dengan aroma seledrinya di sini. Nah ini aku ambil yang agak banyakan ya untuk menu tahu nasi tahunya, kemudian yang agak sedikit aku buat untuk bakwan. Kemudian ini aku juga akan iris-iris kubis. Ini aku iris-iris kayak gini aja ya teman-teman. Nanti sebagian untuk bakwan juga. Kalau untuk musim mendekati musim dingin kayak gini di Taiwan itu kubis harganya murah banget teman-teman. Beda kalau pas musim panas itu harganya mahal banget. Kalau di sini kubis itu ada dua macam ya, yang kayak yang bulat-bulat itu, terus ada juga yang agak lonjong itu. Nah kalau yang agak lonjong itu menurutku tuh lebih enak, kayak krenyes-krenyes gitu pas dimakan, tapi harganya tuh lebih mahal berkali lipat ya dibanding dengan yang kubis biasa. Dulu pas nenekku tuh masih hidup, nenekku tuh kalau beli itu yang lonjong itu teman-teman, dan belinya itu bukan satu atau dua, bahkan sekali beli itu kadang 5 atau 6 gitu sih. Kulkasku tuh isinya tuh kubis semua pas zaman nenekku masih hidup. Nah ini untuk timun-timunnya aku iris-iris dan aku cincang kasar kayak gini ya. Ini kemudian aku sisihkan. Nah lanjut, ini untuk daun jeruknya. Ini daun jeruknya aku buang bagian ininya ya, tulangnya. Sebenarnya kalau menurutku daun jeruk kalau aku beli online itu nggak semuanya itu daun jeruk yang untuk bumbu masak itu teman-teman. Sebagian itu dicampur dengan daun jeruk yang untuk buah itu, jadi aromanya itu agak ngelantur menurutku. Nah ini aku iris-iris kayak gini, kemudian aku sisihkan. Terus lanjut aku mau iris juga tahunya. Ini karena tahunya aku belinya hari Minggu kemarin, jadi tadi aku kukus sebentar ya biar lebih kelihatan fresh aja. Ini aku iris tipis-tipis kayak gini untuk tahunya. Karena kalau harus menggunakan tahu putih dan digoreng lebih dulu, itu menurutku membuang waktu ya. Karena hari ini aku agak sibuk banget, jadi nggak ada waktu untuk berlama-lama di dapur. Ini aku iris-iris semuanya aja ya untuk tahunya. Karena tadi udah aku kukus, jadi teksturnya itu agak ini ya, agak bolong-bolong gitu bagian tengahnya. Oke lanjut, ini aku tadi udah kukus cabai, bawang merah sama bawang putih, kemudian aku tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Ini diulek-ulek aja, kemudian ini aku akan taruh dengan daun jeruk yang udah aku iris tadi ya teman-teman. Aku ulek agak kasar aja. Kalau di daerahku itu untuk cabenya biasanya tuh di sama batang cabenya itu di sekalian dimasak teman-teman, jadi katanya itu lebih sedap, tapi aku tuh pun nggak terbiasa ya kalau batang tangkainya itu di ulek sekalian.
Nah, kemudian ini aku akan tambahkan kecap manis. Untuk kecap manisnya aku tambahkan sedikit demi sedikit ya. Kalau sekiranya kurang tinggal ditambahkan lagi. Nanti juga aku tambahkan sedikit gula merah ya teman-teman. Oke, ini lanjut aku akan bikin bumbu bakwannya. Ini aku tambahkan 1 butir telur. Kemudian aku tambahkan untuk bumbu yang dihaluskannya ada 3 buah kemiri. Kemudian aku tambahkan ketumbar. Ini biar rasanya itu lebih enak dan lebih gurih ya teman-teman. Kebetulan untuk bumbu instanku untuk goreng-goreng itu habis, jadi aku ulek aja biar lebih ini ya, lebih enak. Ini aku tambahkan sedikit garam, kemudian aku tambahkan juga sedikit kaldu jamur ya teman-teman. Oke, ini bekas ulekannya aku tambahkan sedikit air ya biar tidak mubasir. Ini aku tadi tambahkan kunyit ya teman-teman biar bakwannya itu tidak pucat, agak kekuning-kuningan gitu. Terus ini aku akan tambahkan tepung terigu. Ini aku kira-kira aja ya teman-teman, sekiranya 5 sendok makan. Kemudian ini nanti juga aku akan tambahkan sedikit tepung maizena biar agak sedikit krenyes gitu pas dimakan. Ini minyaknya aku panasin dulu ya teman-teman. Nah, kalau bikin bakwan sayur kayak gini, aku tuh suka tipe yang bakwannya itu gendut-gendut gitu teman-teman. Jadi menurutku tuh lebih enak dan lebih kerasa sayurannya daripada bakwan yang tipis-tipis gitu. Tapi sesuai selera kalian masing-masing ya, karena setiap orang tuh seleranya beda-beda. Ini aku akan goreng semuanya ya. Kalau kayaknya masih sisa teman-teman, nggak cukup tempatnya. Oke, ini yang bagian sini tuh udah kering, tinggal dibalik aja ya teman-teman. Oke, ini udah agak kering ya, jadi dibolak-balik ya teman-teman biar tidak gosong. Kalau bikin bakwan itu dikasih tepung maizena itu menurutku cepat kering ya. Nah, ini udah kering sempurna, jadi tinggal angkat dan tiriskan. Oh ya, maaf ya teman-teman, kalau aku tuh bikin konten ada suara-suara berisik karena memang rumahku itu kawasan pabrik ya, jadi ya begitulah. Dan kalau hari kerja seperti ini tuh berisik banget, sampai malam juga berisik. Jadi mohon pengertiannya. Dan ini udah selesai untuk bakwannya itu menurut gede-gede kayak gini ya teman-teman. Ini penambahannya cantik banget. Ini dimakan sama lalapan cabai itu mantep banget. Lanjut, ini aku akan tata untuk nasi kotaknya. Aku gunakan ini ya teman-teman. Ini tuh kayak tupperware gitu. Ini ada beda ya, yang sebagian itu yang terbaru, yang satu beda, yang warna biru itu model lama ya. Jadi untuk bagian sekat-sekat bagian dalamnya itu beda. Nah, ini aku kasih nasi dulu. Untuk nasinya itu udah sesuai request mereka ya, yang punya wadah. Ada yang pengen nasinya dikit, ada yang pengen nasinya banyak. Udah, ini aku taruh tahunya dulu di bagian bawah karena tahunya ini masih agak sedikit hangat ya, jadi kalau aku taruh di atas takutnya nanti sayurannya itu layu. Kemudian di atasnya tinggal aku tambahkan sayuran aja ya teman-teman. Ini tadi aku udah cuci tangan ya, karena kalau menggunakan capit itu agak ribet teman-teman, jadi aku gunakan tangan aja biar lebih gampang. Nah, ini sayurannya, ini suka-suka aja ya, yang penting dimasukin gini aja. Jadi aku kalau bikin masakan itu ada kalanya yang daging-dagingan, ada kalanya yang sayuran gitu teman-teman, biar tidak bosan. Karena kan kalau tiap hari itu aja juga bosan ya, jadi harus variasi. Oke, ini udah hampir selesai. Ini daun bawang dan daun seledrinya di bagian atas sih teman-teman. Tadi tuh sebenarnya aku udah goreng kacang tanah, cuman aku tuh lupa teman-teman ngasihnya, jadi ini gak aku kasih. Kemudian ini untuk bakwannya aku taruh di sini karena pak suamiku tuh nggak begitu suka gorengan, jadi aku kasih satu aja untuk pak suami yang bagian terakhir itu.
Terus ini untuk sambalnya yang satu aku akan taruh di ini di wadahnya karena ini ada tempat sambalnya ya. Dan untuk yang lain nanti aku akan taruh ke dalam plastik kayak gini ya teman-teman, biar tidak tercampur dengan bumbunya. Oke, ini udah selesai dan sekian dulu ya untuk videoku kali ini teman-teman. Terima kasih udah menonton. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.